Halo everybody, bagaimana kabarnya? Untuk video pertama dari channel ini sendiri, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Rebel in the Rye. Film ini sendiri akan menceritakan seorang J.D. Salinger yang diperankan oleh Nicholas Hoult yang menjadi Beast di film X-Men. Dan tanpa banyak kata lagi, kita mulai saja rangkuman filmnya. Cerita berawal dengan memperkenalkan Jerry, seorang penulis muda yang sedang berada di tengah pesta. Tak disangka, di sana dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Una dan mencoba berkenalan dengannya. Ladies, Una. Hello. It's a pleasure to meet you. I'm Jerome David Salinger. Karena sudah terlanjur memperkenalkan dirinya sebagai penulis, namun belum pernah diterbitkan karyanya, Una dibawa oleh teman-temannya untuk dikenalkan pada lelaki yang lebih tajir dari Jerry. Excuse me, sir. Do you happen to know the time? Berangkat dari kekecewaan karena gagal berkencan, Jerry bergaloria di kamarnya sambil mendengarkan lagu-lagu dari miliknya The Massive. Kemudian, Jerry terpikir untuk memujuk ayahnya agar bisa dimasukkan ke kampus untuk mempelajari creative writing. He is going to go to Columbia. He is going to study writing. That's what Jerry is going to do, and you are going to pay for it. Dan di kampus inilah dia nantinya akan bertemu orang yang akan mengubah hidupnya. That a story can hold. Ya, ini dia orangnya, namanya adalah Whit Burnett. Dia adalah seorang dosen apa ya, dosen penulisan lah pokoknya gitu di kampusnya si Jerry ini. Oh, I'm sorry, Mr. Salinger. Did you think that this course was a study in atheism? No. No, I didn't. But I'm hoping there really is a God that'll give you something interesting to say. Meskipun pertemuan awal mereka tidak berjalan mulus, namun seiring berjalannya waktu, Jerry mulai menunjukkan sikap respectnya kepada Whit. Hey, why do you come all the way down to the village? I couldn't think of a better place to read the work of the next Fitzgerald or Hemingway than right here in Greenwich Village. He's giving them hell, aren't he? You know what? Beberapa hari kemudian, Jerry kembali kongko di sebuah klub dan kembali mencoba berkenalan dengan perempuan. You need to give that girl the time. Yes, I do. Dan sama seperti pertemuan sebelumnya, pertemuan ini pun gagal. Namun, berbeda dari pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini memberikan inspirasi bagi Jerry untuk menulis cerpen pertamanya. Cerpen ini sendiri esoknya Jerry berikan kepada Whit untuk coba diterbitkan. Namun, ditolak oleh Whit secara mentah-mentah. Mr. Salinger, you're about to learn the second most important lesson in having a career as a writer. Learning to deal with rejection. Well, I'm going straight to the New Yorker, and they're going to publish it, and you're going to be sorry. I already am. Setelah penolakan tersebut, Jerry memasukkan cerpennya ke semua surat kabar, namun tak ada satupun yang menerimanya. Yes, and then write another one after that. And then another one after that. And then another one after that. Okay. And then another one after that! Perhaps my dreams of literary triumph were the delusions of an egotistical and overly ambitious boy who should have listened when he was offered the chance to be the king of the bacon. Oh, Jerry, would you hang back for a minute? Time for what? Ternyata, Whit sudah menyukai cerita yang diberikan Jerry sejak awal. Namun, Whit mencoba menguji sejauh mana Jerry mampu bertahan akan mimpinya menjadi seorang penulis. Cerita itu pun ia terbitkan di magazine miliknya sendiri dan memberi Jerry upah pertamanya sebagai seorang penulis. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Now go write another story.
Jerry pun merayakan diterbitkannya ceritanya bersama temannya di sebuah klub. Di sana, Jerry bertemu kembali dengan si Una, lalu mengajaknya berdansa, berbicara, dan kemudian Hey, bro. I'm sorry, Jerry, but Una isn't here. Baru sebentar saja bahagia, Jerry kembali galau karena digosting oleh Una. Dia pun melampiaskan kekecewaannya dengan pergi ke bar, sambil kali ini ditemani lagunya Setia Band. Namun, tidak seperti anak-anak zaman sekarang yang kalau lagi patah hati langsung posting kata-kata galau di sosmed, Jerry memanfaatkannya sebagai inspirasi untuk membuat cerita pendeknya yang baru. Inilah awal dari terciptanya sosok karakter yang bernama Holden Caulfield milik Jerry. Cerita beralih saat Jerry sedang makan malam bersama salah satu agennya, di mana agennya menceritakan bahwa salah satu publisher menyukai cerita milik Jerry ini dan berniat untuk mempublish cerita tersebut. The New Yorker. Yes, they love your Holden Caulfield character. They feel he's completely original. I'm so happy for you, Jerry. New Yorker? I can't believe it. Well, believe it, my love. Namun, mereka memberi syarat jika ingin dipublish, Jerry harus mengubah beberapa poin dalam ceritanya. Jerry pun menolak dengan mentah-mentah semua saran tersebut. Jerry. Well, tell him I won't make those changes. Cerita beralih lagi ke Jerry dan Whit yang sedang minum-minum di sebuah bar. Di sana, Whit menyatakan bahwa dia juga sangat menyukai karakter Holden Caulfield miripnya Jerry dan menyarankan Jerry membuatkan sebuah novel untuk Holden daripada sekedar cerita pendek. I think Holden Caulfield is a novel. No, I couldn't write a whole novel. I'm a dash man, not a miler. Keesokan paginya, berita tentang penyerangan Jepang ke pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor mengumandang di radio. Saat itu juga, Jerry memutuskan untuk ikut militer dan dikirim pergi ke Eropa. Saat acara perpisahan akan dirinya yang akan diberangkatkan ke Eropa tersebut, Jerry berpamitan pada keluarganya, Una, dan Whit. Di mana Whit menyuruh Jerry terus menulis tentang Holden untuk membuatnya tak merasa kesepian selama di medan perang. I want you to write about him. I want Holden Caulfield to be your best friend. And listen to me. Stay alive. All right? Stay alive. No matter what. Selama di barak militer, Jerry terus menulis tentang Holden sembari menjalani kehidupan barunya sebagai seorang tentara. Bet they promised us a steak dinner the night before the big invasion. Suatu ketika, Jerry melihat sebuah berita dan mendapati Una akan menikah dengan salah satu pelawak legendaris, yaitu Charlie Chaplin. Untuk mengalihkan rasa patah hatinya tersebut, Jerry melampiaskan semuanya lewat tulisannya. Hingga tiba-tiba, keesokan harinya, Jerry dikirim ke pantai Normandia untuk melaksanakan misi D-Day, yang dimana peristiwa ini sendiri merupakan salah satu peristiwa terpenting dan banyak memakan korban selama Perang Dunia Kedua. That's one of the things I loved most about writing. Your mind keeps on working on your stories whether you've got a pen or a gun in your hand.
Bahkan saat di medan perang sekalipun, Jerry masih sempat-sempatnya menulis tentang Holden. I had stormed Normandy with 6 chapters in my bag, and I'd be lying if I didn't tell you Holden got me through some rough spells. Perang itu sendiri membawa dampak yang semakin buruk pada mental Jerry, sehingga setelah perang, ia dirawat di rumah sakit mental yang digunakan untuk tentara yang terkena PTSD. Jerry, can you hear me? Is he still crazy? Welcome home. Beberapa tahun kemudian, Jerry kembali ke Amerika bersama dengan istrinya Sylvia untuk menemui kembali ke keluarganya dan juga Whit. Where are you with that? Semula, Whit yang berjanji untuk mempublikasikan antologi cerita milik Jerry, akhirnya tak bisa menepati janjinya karena suatu alasan, yang dimana inilah yang membuat Jerry marah besar dan berjarak dengan Whit. I'm only alive because we missed our landing by 1,000 yards, but I saw them all get killed. I saw every single one of them get killed. I should be dead too. I shouldn't be here. Jerry, I'm sorry. No, you're not sorry. I want Don't this to sit there and happen. tell me how you fought for this. You are a liar. You're a goddamn liar, and I never want to see you again. Malang bagi Jerry, saat dia sedang bersantai di tepi danau, dia dikeroyok dan dipalak oleh beberapa preman yang membuat mukanya lebam. I think I do. Di antara kekecewaan dan kesialan tersebut, Jerry bertemu dengan guru spiritual yang membantunya melewati masa-masa sulit dan akhirnya mencoba menulis lagi. Berita menggembirakan pun datang ketika agen Jerry memberitahukan bahwa cerita yang sebelumnya diminati oleh publisher akan diterbitkan, tapi dengan syarat Jerry harus mau merubah beberapa poin pada cerita. I don't want Holden and Sally to end up together. That's not what happens in real life, at least not in my life. Well, that's fine. It's just a thought we had. Namun pada akhirnya Jerry mengikuti saran tersebut dan merubah beberapa poin pada ceritanya. Cerita itu pun diterima oleh publisher, dan hal ini pun yang berdampak besar bagi karir Jerry, di mana dia mendapat kontrak bergengsi dari publisher tersebut yang sangat diidam-idamkannya sejak lama. Setelah berkonsultasi dengan guru spiritualnya, Jerry yang merasa tidak bisa fokus ketika hidup di kota, memutuskan untuk menyewa sebuah rumah yang jauh dari keramaian, tetangga julid, dan cabe-cabean yang pakai Honda Beat untuk menyelesaikan novel Holden Cafitt yang sudah ia tulis sejak lama.